Oke, selamat sore lagi adik-adik mahasiswa. Jadi di sore hari ini atau malam hari ini saya akan lanjut materinya tentang persediaan. Jadi di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang piutang, sekarang kita belajar tentang akun persediaan seperti itu ya. Nah, sebenarnya akun persediaan ini merupakan akun yang sering Anda eee, dengar ataukah sering Anda lihat gitu ya, terutama bagi Anda yang sudah bekerja. Kalau Elita dan Mega kan sudah bekerja tuh di sebuah perusahaan. Kalau Elita kerja di perusahaan yang bergerak di bidang penjualan triplek, jadi persediaannya adalah triplek, sedangkan kalau Mega di boba, jadi persediaannya adalah bahan-bahan untuk membuat minuman boba tersebut gitu ya. Jadi persediaan sudah familiar lah bagi kalian gitu. Cuma sekarang kita masuk ke bagian atau ranah akuntansinya seperti apa, seperti itu. Oke, jadi saya awali dulu dengan, di dalam materi persediaan sebenarnya kita pelajari apa aja sih gitu ya dalam materi persediaan itu gitu. Oke, jadi yang pertama yang kalian pelajari adalah tentang metode pembelian persediaan. Jadi bagaimana, kita mencatat pembelian persediaan dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua adalah metode pencatatan untuk persediaannya. Kemudian yang ketiga adalah metode penilaian persediaan. Jadi sering saya tanya ke mahasiswa, kalau kalian ketika mendengar kata persediaan itu, kalian yang kalian ingat tuh apa gitu? Saya sering nanyakan kepada mahasiswa di semester-semester sebelumnya. Yang mereka ingat itu pasti metode pencatatan metode penilaian FIFO, LIFO, average itu yang paling sering mereka ingat tentang persediaan gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar itu ada di metode penilaian persediaan. Tapi sebelum ke sana, saya akan berikan dulu materi tentang metode pembelian persediaan dan metode pencatatan persediaan pada kalian sebelum kita ke metode penilaian persediaan tersebut gitu ya. Oke, kita mulai ke metode pembeliannya. Nah, untuk metode pembelian persediaan itu sebenarnya ada 2 metodenya. Yang pertama adalah yang mungkin sering Anda dengar atau pernah Anda dengar, metode FOB Shipping Point. Oke. Kemudian, yang kedua adalah FOB Destination Point. Oke. Jadi FOB Shipping Point itu apa gitu ya, FOB Shipping Point itu adalah tanggung jawab penjual terhadap barang yang dijual akan selesai di tempat penjualan berlangsung, misalnya di toko. Sehingga segala urusan dan biaya yang melekat setelah itu akan menjadi urusan pembeli. Barang sudah dijual tersebut boleh langsung dikurangkan dari persediaan si penjual. Jadi kalau FOB Shipping Point, intinya adalah seperti ini metode pembelian persediaan sebenarnya metode kapan sih kita mencatat, persediaan itu keluar dari perusahaan kita. Nah, kalau FOB Shipping Point itu persediaan tersebut akan dicatat keluar ketika persediaan itu sudah sampai di, jasa pengiriman. Jadi sudah keluar gudang aja, sudah kita catat sebagai, penjualan gitu, kalau perusahaan itu menerapkan FOB Shipping Point ini. Tapi kalau, eee, perusahaan menerapkan FOB Destination Point seperti kata-katanya destination point, artinya barang itu sampai di tempat penjual. Jadi, sampai di tempat pembeli maksud saya. Jadi, penjual itu baru boleh mencatat, atau mengurangkan persediaannya ketika barang itu sudah sampai di tempat pembeli. Jadi kalau misalnya Anda beli barang secara online nih, kemudian barang Anda itu, eee, belum sampai di tempat Anda atau di rumah Anda. Jadi penjual itu nggak boleh mencatat itu sebagai penjualan gitu ya, karena barangnya belum nyampe. Tapi kalau barang sudah nyampe di rumah pembeli, maka penjual itu sudah boleh mencatat itu sebagai penjualan dan sudah boleh mengurangkan persediaannya dari, gudang gitu ya, di catatan akuntansinya. Nah, itu perbedaan antara FOB Shipping Point dan Destination Point. Jadi kalau shipping point saya ulangi, pencatatan penjualan dilakukan ketika barang sudah sampai di jasa pengiriman ataukah ketika barang sudah keluar dari gudang. Itu apabila menggunakan metode FOB Shipping Point. Tapi apabila menggunakan FOB Destination Point, barangnya harus sampai dulu nih di tempat pembeli, baru dia boleh dikurangkan dari, persediaannya, seperti itu. Itu bedanya antara FOB Shipping Point dan FOB Destination Point. Oke, sekarang kita ke berikutnya. Tentang definisi persediaan. Jadi persediaan itu apa sih gitu ya? Jadi persediaan itu adalah barang-barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, itu akan tergantung pada jenis, usaha perusahaannya. Persediaan yang dapat dimiliki oleh perusahaan dagang dan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur, terdapat 4 jenis persediaan. Jadi sebenarnya yang paling banyak memiliki jenis persediaan itu adalah perusahaan manufaktur, karena persediaannya itu ada dari bahan bakunya,
kemudian bahan penolong, kemudian ada supplies pabrik, ada barang dalam proses, dan ada produk selesai. Itulah jenis-jenis persediaan yang ada di perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur itu yang paling kompleks karena perusahaan manufaktur itu mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Jadi persediaan yang ada di perusahaan itu adalah persediaan barang mentah, persediaan dalam proses sampai dengan persediaan selesai atau produk selesai. Itu jenis-jenis persediaan yang ada di perusahaan manufaktur. Kalau di perusahaan dagang itu gampang, persediaan yang ada di perusahaan dagang itu cuma satu jenisnya, yaitu persediaan barang yang siap untuk dijual atau persediaan produk selesai gitu ya. Karena di perusahaan dagang kan tidak memproses barang, tapi dia hanya membeli dari distributor kemudian menjualkan kepada customer, itu aja tugasnya dari perusahaan dagang. Dan makanya saya bilang di sini di perusahaan manufaktur itu lebih banyak jenis persediaannya. Karena di perusahaan manufaktur itu mengubah barang mentah menjadi barang jadi, itu. Oke. Nah, kemudian kita ke metode pencatatannya. Tadi kita sudah ke metode pembelian persediaan, sekarang kita ke metode pencatatan persediaan. Ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya pada kalian ya. Saya lupa di materi minggu keberapa saya jelaskan tentang metode fisik dan metode buku atau perpetual. Nah, kalau metode fisik itu, metode ini mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Stok opnam diperlukan untuk mengetahui persediaan yang tersisa dan menghitung harga pokoknya. Nah, kalau di metode fisik ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita sebagai perusahaan atau sebagai penjual nggak pernah mencatat persediaan gitu ya. Tidak pernah mencatat harga pokok penjualan dan persediaan ketika barang itu keluar ataukah ketika barang itu dibeli atau persediaan itu dibeli. Nah, kita baru mencatat persediaan itu ketika kita sudah melakukan cek opnam atau stok opnam atau melakukan cek fisik barang. Jadi kita cek ke gudang dulu, oh barang kita ada berapa ya sekarang? Oh misalnya sisa 10. Berarti kita lihat tahun lalu sisa berapa? Sisa 20. Berarti ada pengurangan sebesar 20, itu yang kita catat di sana. Setelah kita melakukan cek fisik barang. Tapi kalau metode buku atau metode perpetual ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di metode ini itu menggunakan akun persediaan dan setiap terjadi transaksi yang terkait dengan persediaan akan dicatat langsung. Tidak perlu dilakukan perhitungan fisik untuk mengetahui harga pokoknya. Jadi kalau di metode buku ini, setiap ada penjualan atau pembelian, itu langsung dicatat ke harga pokok penjualannya dan ke persediaannya. Jadi gampang kalau Anda pengen tahu secara real time berapa sih persediaan barang saya saat ini yang ada di gudang, itu tinggal cek ke sistemnya aja. Karena sistem itu sudah mencatat persediaan masuk dan keluar ketika terjadi transaksi jual beli. Itu kalau menggunakan metode buku. Tapi kalau menggunakan metode fisik, itu kita harus cek dulu barangnya ke gudang. Ada berapa sih barangnya di gudang, baru kita bisa melakukan pencatatan. Itu bedanya dia. Oke, sekarang kita lihat ke bagaimana penjurnalannya. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi ada ilustrasi, ada 4 soal di sini. Ilustrasi untuk metode fisik. Misalnya, perusahaan membeli barang dagangan secara kredit seharga Rp600.000. Jadi di sini ilustrasi pertama adalah ketika perusahaan itu membeli barang dagangan secara kredit seharga Rp600.000. Bagaimana pencatatannya kalau kita menggunakan metode fisik? Sekarang kita lihat bagaimana pencatatannya. Jadi kalau kita membeli barang, itu pasti kalau dia secara tunai pasti ada kas yang keluar, tapi kalau dia secara kredit, ini kan secara kredit kata-katanya ya, secara kredit. Kalau secara kredit itu pasti ada hutang yang tercipta di sana. Oke, kalau kita membeli barang dagangan secara kredit, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya adalah pembelian pada hutang dagang sebesar Rp600.000. Ini jurnalnya dia. Jadi kalau di metode fisik, itu jurnalnya tidak ada persediaan, tapi yang ada adalah pembelian. Kalau kita membeli persediaan, jurnalnya adalah pembelian pada hutang atau pembelian pada kas. Tidak ada pencatatan persediaan di sini. Oke. Itu metode fisik. Kemudian metode fisik lagi yang kedua, transaksi retur pembelian sebesar Rp75.000. Nah, seperti yang kita tahu kalau retur pembelian itu kan pengembalian pembelian. Jadi kita kembalikan pembelian yang kita lakukan gitu ya. Entah karena mungkin barangnya rusak ataukah barangnya cacat ataukah barangnya tidak sesuai dengan atau tidak sesuai seperti yang kita inginkan, itu kita bisa retur atau kita bisa kembalikan barang tersebut gitu ya. Nah, kalau ada transaksi retur pembelian seperti ini, bagaimana jurnalnya ketika kita menggunakan metode fisik? Kita lihat jurnal sekarang. Jurnalnya adalah
hutang pada retur pembelian sebesar Rp75.000. Jadi kalau kita retur pembelian itu, kalau retur pembelian itu pasti lawan dari pembelian. Jadi kalau pembelian itu masuknya di sisi debit seperti ini, kalau dia retur itu pasti kebalikannya di sisi kredit. Jadi kalau pembelian itu menambah hutang, kalau retur itu akan mengurangi hutang. Atau kalau pembelian mengurangi kas, kalau retur itu menambah kas. Itu bedanya dia. Kalau dia tunai itu ya, itu bedanya dia. Sekarang ke transaksi yang ketiga, perusahaan melakukan penjualan kredit senilai Rp450.000 dengan harga pokok sebesar Rp400.000. Nah, bagaimana jurnalnya gitu ya? Ketika perusahaan melakukan penjualan kredit senilai Rp450.000 ini. Ketika melakukan penjualan, jurnalnya itu seperti yang saya bilang tadi, kalau di metode fisik ini tidak ada sama sekali jurnal persediaan di sini. Jadi kalau menjual ya penjualan barang aja. Jurnalnya adalah piutang pada penjualan sebesar Rp450.000. Ini jurnalnya dia. Jadi, ini kan penjualan dilakukan secara kredit ya. Jadi kalau penjualan itu pasti ada penjualan pasti letaknya di sisi kredit penjualan itu. Kemudian kita lihat apakah dia secara tunai atau kredit. Kalau tunai itu pasti debitnya adalah kas atau bank. Tapi kalau dia kredit itu debitnya pasti piutang. Jadi jurnalnya piutang pada penjualan. Seperti ini. Kemudian yang keempat, perusahaan melakukan retur penjualan sebesar Rp36.000 dengan harga pokok Rp32.000. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau retur penjualan, kalau namanya retur itu pasti kebalikan dari akun normalnya dia. Kalau penjualan akun normalnya di sisi kredit, ya ini, normalnya sisi kredit. Kalau retur itu selalu normalnya adalah di sisi debit, gitu ya. Jadi jurnalnya kalau ada retur penjualan, jadi kalau retur penjualan itu barang yang kita jual dikembalikan oleh customer-nya. Mungkin karena rusak ataukah karena cacat dan lain sebagainya. Itu sebesar Rp36.000. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya adalah retur penjualan pada piutang. Jadi retur penjualan pada piutang itu jurnalnya dia ketika ada retur penjualan secara kredit. Oke, itu jurnalnya dia. Kemudian kita ke metode buku sekarang atau metode perpetual. Ini dengan soal yang sama. Metode buku atau perpetual ini dengan soal yang sama. Sekarang kita lihat kalau perusahaan menerapkan metode buku, bagaimana sih jurnalnya gitu ya? Yang pertama, membeli barang dagangan secara kredit seharga Rp600.000. Jurnal seperti apa? Jurnal adalah persediaan barang dagangan pada hutang dagang. Nah, ini bedanya. Kalau tadi kita mencatat pembelian di sini. Pembelian pada hutang dagang. Tapi kalau di metode buku, kita mencatat persediaan barang dagangan pada hutang dagang senilai Rp600.000. Ini jurnalnya dia. Oke. Kemudian yang kedua, transaksi retur pembelian sebesar Rp75.000. Kalau retur pembelian berarti ada pengembalian persediaan yang kita beli itu ya. Jadi kalau pengembalian persediaan berarti kan persediaan kita berkurang ya. Jurnalnya adalah hutang di sisi debit pada persediaan barang dagangan. Kenapa hutang di sisi debit? Karena kan awalnya kita membeli secara kredit, belum bayar nih. Kemudian kita kembalikan barang yang kita beli, berarti kan utang kita berkurang juga ya. Utang berkurang di sisi debit. Ini. Oke, kita ke soal yang ketiga. Perusahaan melakukan penjualan kredit senilai Rp450.000 dengan harga pokok sebesar Rp400.000. Seperti yang tadi saya bilang, kalau di metode buku itu kita sudah harus mencatat persediaan di sana. Jadi kalau ada persediaan keluar, persediaan masuk, kita sudah harus catat di sini. Nah, kalau di metode buku, kalau kita menjual barang, itu ada 2 jurnal nantinya dia. Yang pertama adalah jurnal penjualannya, yang kedua adalah jurnal harga pokok penjualannya atau jurnal persediaannya. Jadi, seperti apa jurnalnya? Jurnalnya adalah piutang pada penjualan sebesar Rp450.000. Jadi kalau ada penjualan itu pasti letaknya sisi kredit penjualannya. Sudah kita lihat penjualan di sini dilakukan secara kredit, berarti kalau secara kredit pasti ada piutang sebesar Rp450.000 di sini. Oke. Kemudian harga pokok barang yang dijual berapa? Harga pokoknya adalah Rp400.000. Berarti di jurnal juga harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan senilai Rp400.000. Di sini kenapa ada persediaan barang dagangan? Karena kita menjual barang kan persediaan kita berkurang. Persediaan berkurang itu di sisi kredit seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah jurnal ketika terjadi retur penjualan sebesar Rp36.000 dengan harga pokok Rp32.000. Jurnalnya gimana sih untuk retur ini gitu ya?
Seperti tadi saya bilang retur penjualan itu kebalikan dari penjualan. Jadi kalau penjualannya sisi kredit, maka returnya adalah sisi debit. Sekarang kita lihat jurnalnya seperti apa. Jurnalnya adalah retur penjualan pada piutang sebesar 36.000. Oke. Kemudian persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan sebesar Rp32.000. Ini jurnalnya dia. Ada 2 jurnal juga ketika terjadi retur penjualan. Jadi kalau penjualan ada 2 jurnal, kalau ada retur pun ada 2 jurnal. Jurnal pertama adalah jurnal untuk penjualannya, jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat harga pokok dan persediaannya seperti itu. Oke, itu metode pencatatan persediaan yang ada di perusahaan. Metode fisik, tadi saya bilang, dan metode perpetual atau metode buku. Oke, sekarang kita ke materi yang terakhir, yaitu materi tentang penilaian persediaan atau penentuan harga pokok persediaan. Jadi, bagaimana sih kita melakukan penilaian persediaan? Nah, untuk menilai persediaan itu ada 3 metode yang kita gunakan, yaitu metode FIFO, LIFO, dan metode rata-rata tertimbang atau metode average orang bilang. Nah, FIFO ini apa? Singkatannya adalah first in, first out. Jadi barang pertama masuk, barang pertama keluar. Jadi berapa sih harga barang yang pertama masuk ke perusahaan? Itulah yang menjadi dasar dari pencatatan harga pokoknya nantinya. Harga pokok barang yang keluar. Yang pertama. Jadi barang pertama masuk itulah yang pertama keluar. Seperti itu. Kalau metode LIFO, last in, first out. Jadi barang yang terakhir masuk itu yang pertama kali dikeluarkan untuk harganya atau nilainya. Sedangkan kalau metode rata-rata tertimbang, jadi setiap ada barang masuk, nanti akan dihitung kembali berapa sih harga pokok per unit dari barang-barang tersebut, seperti itu. Bagaimana contohnya? Kita lihat aja langsung ke soalnya. Oke, contohnya seperti ini nih. Jadi misalnya di tanggal 1 Februari 2005, kalau kita menggunakan metode FIFO ya, first in, first out. Jadi di tanggal 1 Februari 2005 misalnya kita memiliki barang di gudang sejumlah 200 kilogram dengan harga masing-masing kilogramnya Rp100. Jadi kita memiliki total persediaan sebesar Rp20.000 seperti ini. Ini persediaan awalnya kita. Kemudian di tanggal 9 Februari kita membeli 300 kilogram lagi dengan harga Rp110 seharga senilai total Rp33.000. Jadi sekarang kita di gudang memiliki 2 jenis barang. Maksudnya bukan 2 jenis barang ya, 1 jenis barang tapi dengan 2 harga yang berbeda. Yang pertama adalah 200 kilo. 200 kilo dengan harga 100, yang kedua 300 kilo dengan harga 110. Nah, sekarang ternyata di tanggal 10 itu terjadi penjualan persediaan. Sebanyak 400 kilo dijual. Nah, kalau kita menggunakan metode FIFO, maka harga barang pertama ini harus keluar dulu. Jadi 200 ini kita keluarkan dulu dia. 200 ini keluar, baru sisanya lagi 200 ini diambil dari barang yang terakhir masuk atau barang yang kedua masuk. Diambil ya. Jadi sekarang kita tinggal punya barang di gudang sebesar 100 kg dengan harga Rp110. Sekarang di gudang dengan total nilai Rp11.000. Oke. Nah, kemudian di tanggal 15 Februari itu kita membeli lagi 400 kg barang dengan harga per kilogramnya Rp116. Jadi total barang yang kita beli adalah Rp46.400. Ini dia totalannya yang kita beli. Nah, sekarang berapa barang yang ada di gudang? Jadi barang ada di gudang tetap satu jenis tapi dengan 2 harga. Harga 110 sebanyak 100 kg dan harga Rp116 dengan total 400 kg. Jadi kita punya 500 kg ya, tapi dengan 2 harga yang berbeda. Harga 110 dan harga 116. Nah, kemudian di tanggal 18 Februari kita menjual barang atau persediaan yang kita punya. Kita menjual persediaan tersebut gitu ya. Kita jual persediaannya dengan jumlah 300 kg kita jual sekarang. Jadi barang mana yang kita jual atau harga barang mana yang kita keluarkan pertama, itulah harga barang yang pertama ada di gudang, yaitu harga 110 ini. Jadi 100 kg ini kita keluarkan dulu, ini. Jadi 100 kg dengan harga 110 itu kita keluarkan pertama. Kemudian lagi 200 kg-nya kita ambil dari yang harganya Rp116 ini. Seperti itu. Oke, jadi sekarang pertanyaannya kemudian sisa barang di gudang sekarang berapa? Sisa barang di gudang sekarang adalah 200 kg ini dengan harga Rp116. Ini adalah sisa barang yang ada di gudang. Seperti itu. Oke. Kemudian di tanggal 24 Februari kita membeli lagi 100 kg dengan harga Rp126. Jadi total pembelian kita sebesar Rp12.600.
Jadi sekarang di gudang kita memiliki satu jenis barang dengan dua harga yang berbeda, yaitu harga Rp116 dan harga Rp126 dengan masing-masing total berat adalah 200 kilogram dan 100 kilogram. Itu kalau kita menggunakan metode FIFO. Jadi intinya adalah barang yang pertama masuk itulah yang pertama kali kita keluarkan ketika terjadi penjualan, seperti itu. Oke, itu yang pertama, metode FIFO. Sekarang kita ke metode yang kedua, yaitu metode LIFO. Nah, kalau LIFO ini kebalikan dia. Kalau tadi kan barang pertama masuk itu yang pertama keluar. Nah, sekarang kalau ini barang yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Beda dia. Sekarang kita lihat ke contohnya deh. Jadi di tanggal 1 Februari 2005 kita memiliki persediaan 200 kilogram dengan harga Rp100. Kemudian di tanggal 9 Februari kita membeli lagi 300 kilogram dengan harga Rp110. Jadi Rp33.000 kita beli. Jadi sekarang di gudang kita memiliki satu jenis barang dengan dua harga berbeda, yaitu harga 100 ini dengan jumlah 200 kilogram dan harga 110 dengan jumlah 300 kilogram ini. Nah, kemudian di tanggal 10 Februari ternyata terjadi penjualan sebesar 400 kilogram. Terjadi penjualan sebesar 400 kilogram. Pertanyaannya adalah barang mana yang kita keluarkan? Karena kita menggunakan metode LIFO, last in first out, jadi barang yang terakhir masuk itulah yang pertama kali kita keluarkan. Ini kita keluarkan pertama ya, 300 kilo dengan harga Rp110. Ini kita keluarkan pertama. Baru sisanya lagi 100 kita ambil dari yang barang awal masuk ini. Kita ambil di sini dia. Jadi sekarang di gudang kita memiliki sisa barang 100 kg dengan harga Rp100, seperti itu. Kemudian di tanggal 15 Februari kita membeli lagi 400 kg dengan harga Rp116. Jadi total pembelian kita adalah Rp46.400. Jadi sekarang di gudang kita memiliki barang berapa? Kita memiliki barang satu jenis dengan dua harga, yaitu Rp100 dengan total 100 kg dan harga Rp116 dengan total 400 kg. Seperti itu. Nah, kemudian di tanggal 18 Februari ternyata dijual lagi 300 kg. Pertanyaannya adalah dari dua jenis barang ini atau dua jenis harga ini, harga yang mana kita keluarkan gitu ya? Karena kita menggunakan metode LIFO, last in first out, maka barang terakhir masuk inilah yang kita keluarkan pertama. Jadi 300 kg dengan harga Rp116 ini yang kita keluarkan. Seperti itu. Jadi sekarang di gudang sisanya adalah 100 kg pertama dengan harga 100 dan 100 kg kedua dengan harga Rp116. Seperti itu. Oke. Kemudian di tanggal 24 Februari kita membeli lagi 100 kg barang dengan harga Rp126. Jadi total barang yang kita punya adalah Rp12.600. Jadi sekarang di gudang berapa total barang kita punya? Ada 3 harga dengan masing-masing harga 100 kg, harga 116 dengan total 100 kg dan harga 126 dengan total 100 kg juga. Jadi ada 300 kg barang di sini. Oke, itu adalah metode LIFO yang kita gunakan di sini. Nah, sekarang kita lanjut apabila menggunakan metode average. Nah, kalau metode average ini bedanya adalah setiap ada barang masuk itu kita harus hitung lagi nilai atau harga pokoknya berapa. Kalau ini kan tinggal Anda masukkan aja harga pokoknya 100 harga pokoknya, ini ada 10 harga pokoknya, nggak perlu Anda menghitung, tinggal Anda masukkan aja gitu ya. Gampang di sini. Metode FIFO dan LIFO ini gampang. Nah, agak rumit adalah metode rata-rata tertimbang atau average ini. Jadi caranya adalah pertama kan di tanggal 1 Februari kita memiliki 200 kg dengan harga 100 nih. Oke. Nah, kemudian di tanggal 9 Februari kan kita beli 300 kg dengan harga Rp110 dengan total Rp33.000. Nah, sekarang kita harus cari berapa sih harga pokok rata-ratanya gitu ya. Caranya adalah 200 kg ini Anda tambahkan dulu dengan 300 ini. Jadi sekarang di gudang kan Anda punya 500 kg barang. Misalnya bilang beras ini, 500 kg beras. Oke. Total harga pertama ini, Rp20.000 ini Anda tambahkan dengan total pembeliannya, Rp33.000. Jadi Rp20.000 tambah Rp33.000 dapat angka Rp53.000. Nah, total harga ini Anda bagi dengan total berat barang yang ada di gudang. Jadi Rp53.000 dibagi dengan 500 kg dapat angka lah Rp106. Jadi 106 inilah
harga pokok rata-rata tertimbang yang baru, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di tanggal 10 Februari ketika terjadi penjualan 400 kilogram beras, harga yang dipakai adalah harga ini, 106 ini. Jadi 400 kilogram dijual dengan harga Rp106. Total harga pokok penjualannya adalah Rp42.400. Total barang yang ada di gudang sekarang adalah 100 kilogram dengan harga Rp106, atau totalnya adalah Rp10.600 ini. Oke. Kemudian di tanggal 15 Februari kita beli lagi 400 kilogram dengan harga 116. Total pembeliannya adalah 46.400. Sekarang kita cari lagi nih, berarti di gudang sekarang ada 100 kilogram ditambah dengan 400 kilogram beras. Jadi ada 500 kilogram beras sekarang di gudang. Oke, ada 500 kilogram beras yang ada di gudang. Nah, cara mencari harga rata-ratanya adalah total harga pertama ini 10.600 ini Anda tambahkan dengan 46.400 ini. Ditotalkan dapat angka 57.000. Oke. 57.000 sebagai total harga ini Anda bagi dengan total barang atau beras yang ada di gudang 500 kilogram ini. Jadi 57.000 dibagi dengan 500 kilogram dapat angka lah Rp114. Ini adalah harga pokok rata-rata tertimbang yang baru. Oke. Kemudian kita jual lagi persediaan kita 300 kilogram kita jual dengan harga 114 sekarang. Jadi kan harganya tinggal diambil aja dari harga terakhirnya ya. Harga rata-rata ini. Jadi inilah total penjualannya dia. Kemudian tanggal 24 kita beli lagi 100 kilogram. Jadi sisa barang di gudang 200, kita beli lagi 100 kilogram. Jadi sekarang barang yang ada di gudang sebesar 300 kilogram dapat angka dari 200 tambah dengan 100 ini. Dapat angka 300 kilogram. Sekarang beras yang ada di gudang. Kemudian total harganya adalah 22.800 ditambahkan dengan 12.600 ini. Jadi total harganya adalah 35.400. 35.400 ini Anda bagi dengan 300 kg, dapatlah Anda harga pokok rata-rata tertimbang yang baru sebesar Rp118, seperti itu. Oke, jadi itu adalah metode rata tertimbang, kemudian ini adalah metode yang sebelumnya metode LIFO dan ada metode FIFO. Jadi ada 3 metode penilaian persediaan yang ada di perusahaan. Jadi itu aja materi saya di malam hari ini. Yang pertama saya ulangi lagi tentang metode pembelian persediaan, kemudian ada metode pembelian ini ada 2, ada FOB shipping point dan FOB destination point. Kemudian ada metode pencatatan persediaan ada 2 juga, metode fisik dan metode buku atau perpetual. Terakhir metode penilaian persediaan ada 3, metode FIFO, LIFO, dan metode average atau rata-rata tertimbang. Nah, sekian materi saya di malam hari ini. Nanti akan saya berikan Anda soal untuk metode persediaan ini, tapi di malam hari ini cukup Anda pelajari saja dulu materi ini. Untuk soalnya akan saya berikan di pertemuan berikutnya. Masuk dalam pertemuan berikutnya, tapi kan saya berikan di malam hari ini juga gitu ya. Oke, sekian materi dari saya di malam hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada saya lewat grup WA ataukah lewat personal japri kepada saya gitu ya, personal chat kepada saya. Yang saya harapkanlah Anda mengerti materi yang saya sampaikan ini. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih dan selamat malam.